Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, diberi kekuatan dan semangat untuk terus menjaga tubuh di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah berapa lama kaki ini terasa tidak seperti dulu lagi? Mungkin Bapak dan Ibu masih bisa berjalan, tapi tidak sejauh dulu. Atau masih bisa berdiri, tapi sebentar saja sudah terasa gemetar. Mungkin pagi ini pun saat bangun tidur dan menapakkan kaki ke lantai, ada rasa berat, kaku, bahkan nyeri yang menusuk di betis atau lutut. Jika itu yang Bapak Ibu alami, maka hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 35 tahun saya mendampingi pasien lanjut usia di berbagai pelosok Indonesia, dari pesisir kecil di Tuban sampai lereng pegunungan di Wonosobo. Dari pengalaman panjang itu, saya belajar satu hal. Tubuh orang tua tidak selalu butuh obat kuat atau terapi mahal. Kadang yang dibutuhkan tubuh hanyalah 1 sendok kecil zat penyembuh sederhana yang bisa ditemukan di dapur rumah. Pagi itu, di puskesmas kecil tempat saya bertugas, seorang pria berusia 72 tahun datang bersama anaknya. Ia tidak bisa berjalan sendiri. Langkahnya lunglai, wajahnya pucat, dan lututnya bergetar tiap kali berdiri. Ia berkata lirih, "Dok, 2 hari ini saya seperti lumpuh. Tidak bisa ke kamar mandi sendiri, malam pun susah tidur karena betis terasa seperti ditarik-tarik." Saya periksa tekanan darahnya, jantungnya, dan hasilnya stabil. Tidak ada gejala penyakit serius, tapi otot kakinya, terutama bagian bawah, terlihat lemah seperti kehilangan tenaga. Saya duduk di hadapannya dan bertanya, "Belakangan ini Bapak makan apa saja?" Dari jawaban beliau, saya tahu bahwa penyebab kelemahan kakinya bukan berasal dari usia ataupun penyakit, melainkan dari apa yang masuk ke tubuh setiap pagi. Bukan pil, bukan suntikan, bukan terapi gosok, tapi justru karena ia mengabaikan satu kebiasaan kecil yang seharusnya bisa menjadi awal dari pemulihan besar. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu menggali lebih dalam. Bagaimana hanya dengan satu jenis makanan hangat yang murah, sederhana, namun penuh zat gizi tersembunyi, kaki kita bisa kembali kuat hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Mari kita mulai dari cerita ini dan dari tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu, kalau saya boleh bertanya, pagi tadi Bapak dan Ibu sarapan dengan apa? Apakah hanya secangkir teh manis? Atau mungkin kopi hitam dan roti kering seperti kebiasaan sebagian besar orang seusia kita? Kebiasaan ini tampak sederhana, tapi justru disitulah awal mula masalah. Tubuh orang lanjut usia tidak hanya butuh rasa kenyang, tapi butuh zat-zat tertentu yang bisa mengaktifkan kembali kekuatan otot dan menenangkan saraf yang mulai sensitif. Salah satu zat penting itu adalah magnesium. Magnesium bekerja seperti kunci untuk membuka kembali gerakan otot yang kaku. Ia membantu saraf mengirim sinyal dengan stabil, mencegah kaki tiba-tiba bergetar atau betis kram di malam hari. Dan salah satu sumber magnesium alami yang paling mudah ditemukan, paling mudah diolah dan paling ramah di perut lansia adalah kacang hijau. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Saminah, 66 tahun, dari Temanggung. Ia datang dengan keluhan hampir sama seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Kaki sering kram, terutama saat dini hari. Setiap malam ia terbangun 2-3 kali karena rasa nyeri menusuk dari betis sampai telapak kaki. Tadinya ia mencoba minum suplemen, tapi justru membuat lambungnya perih. Saya minta putrinya menyiapkan bubur kacang hijau hangat setiap pagi. Tidak perlu ditambah gula, cukup sedikit jahe atau pandan untuk aroma. 3 hari kemudian Bu Saminah datang kembali. Wajahnya tampak segar. Ia berkata, "Dok, saya tidak ingat kapan terakhir kali bisa tidur nyenyak seperti kemarin malam." Peneliti dari Fakultas Gizi Universitas Gadjah Mada juga pernah mengamati lansia yang mengonsumsi kacang hijau hangat setiap pagi selama 1 minggu. Hasilnya, frekuensi kram kaki berkurang, kualitas tidur membaik, dan mereka lebih mampu berdiri lama tanpa merasa gemetar. Yang paling saya sukai dari kacang hijau adalah sifatnya yang lembut, tidak memancing asam lambung, tidak mahal, dan tidak perlu dimasak dengan resep rumit. Hanya 1 gelas kecil setiap pagi bisa menjadi awal dari langkah kaki yang lebih stabil dan percaya diri. Bapak dan Ibu, kadang tubuh tidak minta banyak, ia hanya minta diingat. Dan kadang, 1 gelas hangat yang diberi dengan penuh niat lebih mujarab dari segala pil dan suplemen yang pernah kita beli. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengingat satu hal kecil. Pernahkah telapak kaki terasa dingin walau cuaca sedang panas?
Atau saat duduk beberapa menit saja, tiba-tiba terasa kesemutan seperti kaki sedang tertidur. Banyak orang mengira itu karena usia. Tapi dalam banyak kasus yang saya temui, masalah utamanya justru ada pada sirkulasi darah yang tidak lancar. Darah yang tidak mengalir dengan baik akan membuat otot lelah lebih cepat. Saraf menjadi tidak stabil dan kaki akan terasa berat, dingin, bahkan seperti kehilangan daya. Untuk memperbaikinya, kita tidak selalu perlu obat pengencer darah. Ada satu buah sederhana yang bisa membantu pembuluh darah kembali elastis dan hangat, pisang matang. Pisang bukan hanya kaya kalium, tetapi juga mengandung vitamin B6 dan sedikit magnesium. Kalium membantu pembuluh darah melebar secara alami dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Vitamin B6 berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, agar kaki tidak cepat kesemutan. Ini bukan teori, tapi hasil dari pengamatan langsung pada pasien saya sendiri. Di Desa Tumpang, Malang, saya pernah mendampingi Bapak Sastro, 70 tahun, mantan pengrajin kayu yang kini hidup tenang bersama cucunya. Ia mengeluh bahwa setiap sore kakinya terasa berat, dan kalau duduk di kursi kayu terlalu lama, telapak kaki seperti mati rasa. Saya tanya, apakah beliau masih makan buah segar? Ia tertawa kecil dan berkata, "Sekarang buah terasa seperti kemewahan, Dok. Saya lebih sering makan nasi dan kerupuk." Saya minta beliau mulai dari yang paling sederhana, makan satu buah pisang matang setiap pagi. Tidak perlu besar atau mahal, cukup satu buah utuh yang dikunyah perlahan. 3 hari kemudian, beliau datang ke posyandu lansia dan berkata, "Dok, kaki saya sekarang terasa hangat, tidak seperti batu es lagi." Penelitian dari Universitas Hasanuddin juga menunjukkan bahwa konsumsi pisang setiap hari selama 1 minggu dapat membantu memperbaiki sirkulasi perifer, terutama pada lansia dengan keluhan kaki dingin atau kesemutan. Jadi Bapak dan Ibu, jika sore hari kaki terasa berat dan dingin, jangan buru-buru menyalahkan usia. Mungkin darah belum mengalir sebagaimana mestinya. Dan bisa jadi, satu buah pisang yang kita anggap biasa saja, justru mampu membuka kembali jalan darah ke kaki yang selama ini tersumbat diam-diam. Saya masih ingat betul satu pagi di posyandu lansia di daerah Magetan. Seorang ibu berusia sekitar 68 tahun datang dengan langkah pelan. Saat hendak duduk, ia memegang sisi kursi erat-erat, lututnya tampak gemetar. Saya hampiri dan tanya, "Bu, sudah berapa lama merasa lututnya tidak kuat berdiri?" Ia menjawab dengan pelan, "Sudah lama, Dok. Naik tangga 2 anak saja, lutut seperti mau roboh." Itulah keluhan yang sering saya temui. Banyak orang tua merasa tubuhnya melemah, padahal bukan karena penyakit tertentu, tapi karena otot-otot di sekitar lutut sudah kehilangan kekuatan perlahan-lahan. Salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan zat besi, magnesium, dan vitamin C. 3 unsur penting yang membantu kontraksi otot dan memperlancar aliran oksigen ke jaringan. Ketiganya bisa ditemukan dalam satu jenis sayur yang sering tumbuh di halaman rumah, daun kelor. Ya, sayur kelor yang dulu mungkin hanya dimasak nenek untuk sup bening atau sayur lodeh, ternyata menyimpan kekuatan besar bagi lutut dan kaki kita. Penelitian dari Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor secara rutin dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan elastisitas otot pada lansia dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kandungan zat besinya membantu darah membawa oksigen ke otot, sementara vitamin C mendukung pembentukan jaringan otot yang sehat. Saya pernah menyarankan pada Bapak Kasmadi, seorang pensiunan buruh kebun dari daerah Sragen, untuk mulai menambahkan sayur kelor rebus ke menu makan siang. Tidak banyak, cukup 2 sendok sayur setiap kali makan. Sebelumnya, beliau hanya makan nasi putih dan ikan asin. 5 hari kemudian, ia kembali ke posyandu dan berkata, "Lutut saya tidak terlalu gemetar lagi, Dok. Sekarang naik tangga rumah sudah tidak perlu pegangan pagar." Daun kelor tidak hanya membantu memperkuat otot, tapi juga memperlancar peredaran darah dan menenangkan saraf. Itu sebabnya, saya sering sebut daun kelor sebagai penjaga lutut alami bagi orang tua di desa. Bapak dan Ibu, tubuh kita tidak mencari keajaiban. Ia hanya meminta diberi yang benar, walau dari hal-hal yang paling sederhana. Dan kadang, satu mangkuk sayur kelor dari dapur rumah sendiri lebih berarti daripada ribuan rupiah yang kita habiskan untuk obat luar. Dalam banyak konsultasi saya dengan para lansia, ada satu kalimat yang sering saya dengar. Mereka bilang, "Saya sudah makan sayur tiap hari, Dok. Saya juga minum susu. Tapi kok kaki tetap terasa lemas ya?" Saya biasanya diam sebentar, lalu bertanya, "Setiap hari Bapak Ibu dapat protein dari mana?"
Sebagian besar terdiam, lalu menjawab, "Kadang makan telur, kadang tempe goreng, tapi tidak rutin." Bapak dan Ibu, tubuh kita butuh protein setiap hari, tapi bukan sembarang jenis protein. Di usia 60 tahun ke atas, sistem pencernaan mulai melambat. Makanan yang digoreng atau daging merah yang keras seringkali justru membebani lambung. Disinilah tahu kukus memainkan peran penting. Tahu putih yang dikukus mengandung protein nabati yang mudah dicerna serta asam amino esensial seperti leusin yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Konsumsi tahu secara rutin membantu otot bertahan lebih lama saat berdiri, berjalan, atau beraktivitas ringan. Salah satu pasien saya, Ibu Jumiati, 70 tahun, dari daerah Pati, sebelumnya sering merasa cepat lelah saat memasak. Setiap berdiri lebih dari 10 menit, kakinya terasa pegal. Saya sarankan untuk mengganti lauk daging dengan pepes tahu 2 kali seminggu. Setelah seminggu, beliau datang lagi sambil tersenyum. "Sekarang saya bisa masak sayur sampai matang tanpa duduk dulu." Dari data yang dihimpun oleh Fakultas Ilmu Gizi Universitas Brawijaya, lansia yang mengonsumsi tahu kukus sebagai sumber protein utama menunjukkan peningkatan massa otot dan daya tahan berdiri lebih baik dibandingkan yang hanya makan sayur dan nasi. Tahu bukan makanan mewah, tapi ia lembut, mudah diolah, dan ramah untuk tubuh yang menua. Yang terpenting, ia membantu otot kita tidak cepat menyerah saat menjalani aktivitas harian. Bapak dan Ibu, apakah lutut sering terasa ngilu saat berdiri lama? Atau mungkin harus duduk dulu beberapa kali saat berjalan menuju musola atau warung depan rumah? Rasa nyeri di persendian seperti ini seringkali muncul pelan-pelan seiring bertambahnya usia. Dan walau banyak yang menganggapnya sebagai hal biasa, jika dibiarkan, ia bisa membatasi gerak, menurunkan semangat, bahkan membuat kita enggan keluar rumah. Dalam tubuh, penyebab utama rasa nyeri ini adalah peradangan ringan yang menumpuk di sekitar sendi. Untuk mengurangi itu, tubuh kita butuh lemak sehat, khususnya omega 3. Sayangnya, masih banyak orang tua yang jarang makan ikan karena merasa mahal atau tidak cocok di perut. Tapi sebenarnya, ada satu jenis ikan lokal yang mudah didapat, murah, dan kaya omega 3, ikan lele. Ikan lele, jika dikukus atau dimasak pepes tanpa minyak, tetap mempertahankan kandungan omega 3 yang tinggi. Lemak ini membantu meredakan peradangan halus di sendi, menjaga cairan pelumas tetap cukup, dan meningkatkan kelenturan saat lutut digerakkan. Pak Miswan, 68 tahun, dari Brebes, sebelumnya jarang makan ikan, karena merasa ikan hanya untuk acara khusus. Setelah saya sarankan mengganti ayam goreng dengan pepes lele 3 kali seminggu, beliau mulai merasa lututnya lebih ringan. "Saya sudah bisa jalan ke masjid tanpa berhenti di tengah jalan, Dok. Biasanya saya harus istirahat 2 kali, katanya. Studi dari Departemen Gizi Universitas Airlangga menunjukkan bahwa konsumsi ikan lele kukus secara rutin selama 2 minggu membantu mengurangi keluhan nyeri sendi ringan pada lansia, terutama di bagian lutut dan pinggul. Ikan ini bukan hanya sumber protein, tapi juga sahabat sendi bagi tubuh yang mulai menua. Yang terpenting adalah cara memasaknya. Dikukus lembut agar lemak baik tetap utuh dan membantu lutut tetap lentur." Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu pernah merasa kuat di pagi hari, tapi baru jam 2 atau 3 sore, kaki sudah mulai terasa berat, betis menegang, bahkan untuk berdiri saja rasanya malas? Keluhan seperti ini sudah sangat sering saya dengar. Dan setelah saya telusuri, ternyata sebagian besar pasien lansia saya masih makan nasi putih 3 kali sehari. Tidak ada yang salah dengan nasi putih, tetapi di usia lanjut, tubuh kita di usia ini butuh sumber energi yang bertahan lebih lama. Nasi putih memang cepat mengenyangkan, tapi juga cepat terbakar, membuat energi turun drastis hanya dalam 1-2 jam. Disinilah nasi jagung berperan. Berbeda dengan nasi putih, nasi jagung mengandung karbohidrat kompleks dan serat tinggi. Ini artinya, energi dilepaskan perlahan dan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Selain itu, nasi jagung juga mengandung magnesium dan vitamin B yang membantu otot tetap tenang dan tidak mudah gemetar. Saya teringat Ibu Lasmi, 72 tahun, dari Blora. Beliau bercerita bahwa setiap habis duduk, lututnya gemetar dan harus berpegangan kursi saat berdiri. Saya sarankan beliau mengganti nasi putih 2 kali seminggu dengan nasi jagung, disajikan bersama sayur daun kelor dan tahu kukus. 2 minggu kemudian beliau datang ke posyandu dan berkata, "Sekarang saya bisa berdiri lebih tenang, tidak perlu buru-buru duduk lagi setelah wudhu."
Nasi jagung bukanlah makanan baru. Ia adalah warisan desa yang ternyata menjadi penyangga energi terbaik bagi tubuh yang menua. Dan kadang hanya dengan mengganti satu piring di siang hari, kita bisa mengubah cara kaki kita berdiri di sore hari. Bapak dan Ibu, menjelang sore hari biasanya tubuh mulai terasa berbeda. Betis terasa berat, telapak kaki seperti tertarik ke bawah, dan untuk duduk selonjor pun kadang tidak nyaman. Di saat seperti ini, banyak lansia memilih makan camilan manis atau gorengan. Padahal itu justru bisa membuat tubuh semakin cepat lemas. Untuk menjaga kaki tetap ringan hingga malam, tubuh kita butuh sumber energi yang stabil, kaya serat, dan tidak membebani pencernaan. Salah satu makanan terbaik yang sering terlupakan justru ada di pekarangan sendiri, singkong rebus. Singkong kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin B, dan serat yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Saat gula darah tidak naik turun tajam, otot tidak cepat kehabisan tenaga, dan rasa tegang di kaki bisa dikurangi secara alami. Saya teringat Bapak Suyono, 67 tahun, pensiunan sopir angkot di daerah Pacitan. Ia biasa mengeluh betisnya kaku menjelang maghrib, bahkan untuk duduk meluruskan kaki pun sering terasa nyeri. Saya sarankan beliau mengganti camilan sore dengan 2 potong singkong rebus, tanpa tambahan gula atau garam. 3 hari kemudian, beliau datang ke posyandu dengan cerita berbeda. Sekarang saya bisa duduk santai di teras sore hari, tidak tegang lagi seperti kemarin-kemarin, katanya. Singkong tidak hanya memberi energi pelan tapi stabil, melainkan juga membantu melancarkan aliran darah ke otot kaki. Teksturnya yang empuk membuatnya cocok untuk Bapak Ibu yang giginya mulai sensitif, dan rasanya cukup netral, sehingga mudah dipadukan dengan jahe atau parutan kelapa jika diinginkan. Bapak dan Ibu, jika kaki mulai terasa berat menjelang malam, jangan buru-buru pijat atau minum obat. Mungkin tubuh hanya minta ditemani secangkir air hangat dan sepotong singkong rebus yang dikunyah perlahan. Bapak dan Ibu, pagi hari adalah saat yang paling jujur bagi tubuh. Saat baru bangun tidur, kaki belum digerakkan, lutut belum diberi beban, dan justru di momen itu kita sering merasakan yang paling menyakitkan. Lutut ngilu, telapak kaki terasa kaku, bahkan berdiri pun butuh pegangan dinding atau sandaran kursi. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Partinah, 70 tahun, dari Sleman. Beliau berkata, "Bangun tidur itu rasanya seperti tulang tidak ada olinya, Dok. Mau melangkah pun takut jatuh." Setelah memeriksa dan menyingkirkan gangguan besar, saya yakin ini bukan soal penyakit berat, melainkan soal jaringan sendi yang mulai kering, karena tubuh kekurangan pelumas alami dari dalam. Disinilah kaldu tulang ayam memainkan peran yang tidak banyak orang sadari. Saat tulang ayam kampung direbus perlahan selama beberapa jam, zat-zat penting seperti kolagen, gelatin, glisin, dan prolin larut ke dalam air. Inilah bahan mentah utama pembentuk jaringan ikat, bantalan sendi, dan pelumas alami di lutut serta pergelangan kaki. Saya minta Ibu Partinah mencoba 1 cangkir kecil kaldu hangat setiap pagi, ditambah sedikit bawang putih dan jahe. Tidak perlu garam, tidak perlu santan. 7 hari kemudian beliau kembali ke posyandu dengan senyum cerah. Sekarang saya bisa berdiri dari kasur tanpa takut. Kaki saya sekarang terasa lebih ringan, tidak kaku lagi. Penelitian dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa konsumsi kaldu tulang ayam selama 2 minggu secara rutin dapat meningkatkan kadar kolagen sendi dan mengurangi keluhan kekakuan pada lansia hingga 28%. Kaldu tulang bukan sekadar makanan. Ia adalah bentuk perhatian, bentuk kasih sayang terhadap tubuh sendiri. Karena apa yang melumasi sendi bukan hanya cairan, tapi juga kepedulian. Dari apa yang kita rebus, kita hirup, dan kita berikan pada tubuh setiap pagi dengan sabar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membahas 9 jenis makanan sederhana. Bukan dari luar negeri, bukan makanan mahal, tapi dari dapur sendiri. Kacang hijau hangat di pagi hari, pisang matang yang dikunyah perlahan, tahu kukus yang lembut, hingga semangkuk kecil kaldu tulang yang direbus dengan sabar. Masing-masing punya peran, waktu, dan maknanya sendiri. Tidak ada yang bekerja sendiri, tapi jika kita memberi tubuh ini secara konsisten, dari pagi hingga malam, maka tubuh pun akan menjawab, dengan kekuatan, dengan kelenturan, dan dengan semangat yang kembali tumbuh perlahan-lahan. Saya percaya bahwa tubuh lansia bukan tubuh yang lemah. Ia adalah tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun, dan kini menunggu untuk dipeluk kembali dengan kasih. Bukan dengan obat keras, bukan dengan janji instan, tapi dengan perhatian harian yang lembut dan terus-menerus. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang menonton hari ini untuk merenung sejenak.
Dari semua makanan yang tadi disebutkan, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba lebih dulu? Apakah itu kacang hijau hangat di pagi hari, tempe kukus yang ringan di perut, atau satu cangkir kecil kaldu tulang saat bangun tidur? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ceritakan juga berapa usia Bapak Ibu dan tinggal di daerah mana. Siapa tahu, pengalaman kecil dari desa Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi besar bagi orang tua lain di seluruh Indonesia. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada anak, saudara, atau tetangga. Karena satu kiriman kecil dari Bapak Ibu bisa menjadi pijakan pertama bagi seseorang yang hampir kehilangan semangat untuk berdiri kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan harapan, langkah dan tubuh yang semakin kuat.